Haleluya, haleluya. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan. Dan orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, saudara-saudara, ada pandangan-pandangan dari para kadrun yang mengatakan bahwa Rasul Pauluslah pendiri kekristenan. Rasul Paulus yang mendirikan kekristenan. Nah, ini pandangan ini harus diluruskan. Maka kita akan menjawab pandangan ini yang menyesatkan banyak orang. Sebelum lebih dalam lagi kita akan membahasnya, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati dengan konten-konten yang ada. Dan ingat, bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia. Kita selama ini dibombardir oleh tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan bahwa Rasul Paulus pendiri kekristenan yang menyesatkan kekristenan dan membuat orang percaya kepada dia, dan ajaran Rasul Paulus adalah ajaran yang berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Memang tuduhan-tuduhan seperti ini adalah tuduhan-tuduhan tidak beralasan, tuduhan-tuduhan yang hanya framing semata atau tuduhan-tuduhan propaganda. Dan ini bisa membingungkan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh jadi murid Tuhan. Makanya kalau saudara mau jadi murid Tuhan, Anda harus belajar Alkitab. Dan saya sarankan tetap terus belajar di dalam channel Pendeta Raymond Mantik. Saksikan terus konten ini. Nah, tuduhan bahwa Paulus yang mendirikan kekristenan, tentu saja ini hanya framing dan propaganda. Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak punya bukti sama sekali. Orang-orang yang tidak belajar Alkitab, orang-orang yang hanya mendengar katanya si ini, katanya si ini, katanya si ini, dan mereka telah didoktrin bahwa Paulus mendirikan kekristenan, namun mereka sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Mereka sendiri tidak meneliti Alkitab. Mereka mengatakan Injil telah dipalsukan. Mereka menyatakan bahwa Injil telah direvisi, dan tuduhan-tuduhan seperti ini sangat tidak beralasan. Perlu diketahui oleh para polemuter kadrun, ya, polemuter kadrun yang suka muter sana muter sini, ya seperti kadal gurun yang tidak punya arah yang jelas. Nah, di dalam Alkitab Yesus itu punya banyak rasul. Paulus itu hanya salah satunya. Paulus bahkan dikatakan rasul terakhir oleh Yesus karena dia menjadi rasul lewat pengalaman supranatural. Dia berjumpa dengan Yesus waktu dia hendak membunuh semua orang Kristen. Harus diingat, Rasul Paulus itu sebelumnya adalah Saulus, dan dia pembunuh orang Kristen. Dia membunuh orang Kristen di mana-mana, dan dia meminta surat kuasa dari imam-imam besar dan untuk membinasakan orang Kristen. Dan dia sangat bersemangat sampai dia membinasakan orang Kristen sampai ke Damsyik. Dan tiba-tiba di siang hari waktu dalam perjalanan ke sana ke Damsyik dengan pasukan, dia mengalami pengalaman supranatural di mana Yesus berjumpa dengan dia, dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus berkata, "Siapa engkau?" Dan Yesus berkata, "Akulah Yesus." Dan mulai hari itu Saulus buta selama 3 hari, dan dia dituntun untuk mengalami pertobatan, dan dia mengenal Yesus, dan dia punya proses kehidupan yang panjang sehingga dia menjadi rasul Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus ini bukan satu-satunya pemberita Injil. Ingat, Yesus ada Rasul Matius, ada Rasul Yohanes, ada Petrus, ada Andreas, ada Thomas, dan rasul-rasul yang lain. Bahkan yang menulis kitab ini ada murid-murid Markus, ada murid-murid Lukas, yang mereka semua itu adalah golongan dari 70 murid Yesus. Jadi tuduhan bahwa Rasul Paulus merekonstruksi ajaran Yesus dan
dan membuat kekristenan ini tuduhan yang tidak berakar, tidak beralasan, dan tidak berdasar pada sejarah, dan tidak berdasar pada Alkitab. Ya, barangkali ini tuduhan-tuduhan yang datang dari muncul berdasar dari Injil-Injil palsu atau bahkan buku-buku dongeng. Ya, jadi saudara orang Kristen, Anda harus waspada. Makanya Anda orang Kristen harus rajin baca Alkitab, harus rajin dalami Injil supaya Anda tidak terombang-ambing oleh polemuter-polemuter kadrun yang berkata bahwa Rasul Paulus mendirikan kekristenan. Kita melihat Matius menulis Injil Matius, Markus menulis Injil Markus, Yohanes menulis Injil Yohanes, Lukas menulis Injil Lukas, dan Injil-Injil ini ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Yesus adalah ilahi adanya. Yesus adalah manusia adanya. Yesus sepenuhnya ilahi, Yesus sepenuhnya manusia, dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia. Inilah yang dikatakan oleh Injil. Dan polemuter-polemuter kadrun yang tidak percaya, mereka menolak ini dan menciptakan teori-teori di mana Rasul Paulus lah yang mendirikan kekristenan dan sebagainya. Kalau kita melihat gereja lahir persis pada hari Pentakosta, di mana di sana ada kira-kira 120 murid yang sedang ada di rumah Markus yang berdoa dan dicurahkan Roh Kudus, dan mereka berbahasa roh, dan hari itu merupakan hari proclaiming di mana gereja lahir. Dan kekristenan itu sebutan untuk para rasul, para murid Tuhan yang ikut Yesus, itu sebutan ejek-ejekan pada mulanya di Antioquia. Wah, ini orang Kristen, pengikut Kristus. Itu sebutan dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, dan mereka menghina, menyebut orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristen. Dan agama Kristen menjadi agama negara ketika Kaisar Konstantin, dia berjanji kalau dia menang, dia akan menjadikan seluruh Roma menjadi Kristen. Dan itu menjadi agama negara. Dia punya pengalaman spiritual ketika dia melihat tanda salib dan tanda kemenangan. Ketika dia melihat, wah, kalau menggunakan tanda salib ini akan kemenangan pasti terjadi. Dan benar, waktu dia menggunakan tanda salib, dia menang dalam peperangan, dan dia berjanji menjadikan Kristen menjadi agama negara di Roma, kerajaan kekaisaran Roma pada waktu itu. Jadi menuduh Paulus mendirikan kekristenan ini sangat lucu dan tidak beralasan sama sekali, dan tidak punya dasar sama sekali. Tapi kalau kita melihat sejarah, kekristenan itu ya muncul dan tumbuh oleh kekuatan iman. 300 tahun pertama kekristenan teraniaya ya, mau di bumi hanguskan, tapi seperti Yesus janji bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu betul-betul terjadi. Sampai sekarang ini 2000 tahun lebih, gereja tidak bisa dibinasakan karena Yesus yang mendirikan. Siapapun yang mau membinasakan gereja, dia akan berhadapan dengan Yesus Kristus. Jadi gereja tidak bisa dimusnahkan. Nah, begitu juga dengan kekristenan. Ingat, separuh dunia ini adalah penganut Kristen ya, dalam berbagai segi ya, dan mereka tetap satu tubuh walaupun bermacam-macam denominasi ya. Jadi tuduhan bahwa kekristenan didirikan oleh Paulus ini sangat tidak beralasan, karena seperti Thomas ke India ya, seperti Andreas itu ke Yunani ya, seperti Matius ya, rasul-rasul yang lain yang tidak dicatat mereka pelayanan kemana ya. Ini tidak digubris. Kenapa polemuter kadrun tidak membahas Matius, tidak membahas Petrus, tidak membahas Yohanes dan sebagainya? Apakah Rasul Yesus Kristus hanya Paulus? Rasul Yesus Kristus itu ada banyak.
Ya, Rasul Yesus Kristus itu ada banyak. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, saya sarankan untuk selalu teliti Alkitab. Jangan mudah terbawa arus pengajaran, apalagi oleh framing-framing, propaganda-propaganda oleh polemuter-polemuter kadrun yang menolak keilahian Yesus, yang tidak percaya. Saya tantang juga polemuter kadrun. Kalau Anda dengan tulus mencari kebenaran, silakan Anda baca Injil ini. Ya, Anda kan sudah di framing untuk berkata itu sudah dipalsukan lah, sudah diedit, sudah diubah. Emangnya Anda tahu kapan diedit, diubah oleh siapa? Kan nggak ada. Itu cuma propaganda, cuma framing. Ya, oke. Jadi saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Ya, subscribe channel ini. Ya, dukung terus, like dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, tetap semangat, Yesus mengasihimu.